Universitas Islam Malang, kampus unggul, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju World Class University. Pak Rektor, ini Unisma kampus kita yang semakin maju seperti ini, itu kan tidak boleh lalu kemudian berhenti, harus maju terus. Pak Rektor selalu mengatakan bahwa harus menjadi yang terbaik, dan ini harus menjadi perguruan tinggi tingkat internasional. Menjadi perguruan tinggi yang kelas dunia kan. Dari NU untuk dunia. Nah, itu. Nah, ini lalu kemudian hal yang tidak kita duga sebelumnya kan, COVID ini dampaknya kan luar biasa ini. Terhadap masyarakat, lapangan kerja, lalu kemudian juga pembelajaran di kampus, macam-macam. Kalau ini tidak kita inisiasi, ya, kita tidak ngajak teman-teman berkreasi, maka bisa jadi usaha-usaha Pak Rektor untuk segera masuk wilayah tingkat dunia ini bisa jadi tidak sebagaimana yang kita gambarkan. Gimana Pak Rektor mengantisipasi ke depan? Jadi terima kasih ya Imam. Ini selaku Dewan Pembina yang hampir setiap saat saya berkunjung ke kantor saya ucapkan terima kasih. Saya harus begitu. Jadi ini dengan seperti inilah kita justru akan bisa memberikan informasi-informasi strategis dan taktis tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Unisma. Jadi di era pandemi COVID, kita melakukan berbagai macam terobosan-terobosan baru, terutama juga untuk memberikan wawasan pada para dosen agar supaya familiar terhadap teknologi informasi. Yang pada akhirnya teknologi informasi itu sebagai instrumen untuk proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi juga berbagai media, berbagai materi, bahkan video-video kita buat. Ada PPT, ada video, ada materi, ada soal, dan sebagainya. Kita masukkan dalam program yang disebut dengan LMS, Learning Management System, dan itu terintegrasi dengan SPADA. Sudah ada sekitar 760-an mata kuliah yang sudah terintegrasi dengan SPADA. Dan sangat menggembirakan, dan dosen-dosen kita sudah sangat familiar terhadap teknologi informasi itu. Di sisi lain, ya Imam, sekali lagi saya apresiasi karena ya kalau kesini ini selalu memberikan sesuatu atau menanyakan sesuatu, dan bagi kami itu adalah bukan sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan. Dengan begini Dewan Pembina akan tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rektor, termasuk perombakan kurikulum, ya Imam. Di era Merdeka, kampus Merdeka, perombakan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan. Bukan semata-mata rekonstruksi, tapi perombakan. Dan ini sudah kita lakukan sejak pertengahan tahun 2020. Dan sekarang sudah hampir final. Dan kami pun juga sedang menyusun distingsi-distingsi, keunikan-keunikan di masing-masing program studi. Apalagi di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini nanti kan ada peluang bagi mahasiswa untuk mengambil lintas prodi itu 3 semester. Dan untuk bagaimana supaya mahasiswa kita ini justru dia lebih tertarik di kampus Unisma, dia tidak keluar, bisa lintas prodi atau tetap di dalam prodi itu. Kita siapkan menu-menu mata kuliah yang spektakuler. Jadi bagaimana menu-menu mata kuliah yang spektakuler ini kita desain, maka di situ ada model pembelajaran yang 50-50, 50% itu untuk mata kuliah dasar, tapi yang keahlian Yai,
itu sudah 40-60. 40 FGD dan 60 adalah riset, 60 adalah magang, 60 adalah proyek kemanusiaan, 60 adalah proyek independen dan lain sebagainya yang kita rancang. Sehingga pendidikan ini kita dekatkan dengan realitas. Jadi kita tidak jauhkan dengan realitas. Dan pelibatan dosen ini mutlak kita lakukan. Karena di masing-masing program studi ketika melakukan perombakan kurikulum, sekali lagi bukan melakukan rekonstruksi, tapi perombakan kurikulum. Dan mata kuliahnya ini rata-rata SKS-nya 3 ya, minimal 3, rata-rata 3 dan 4. Yang 2 itu paling yang mata kuliah dasar gitu ya, yang 2. Ini untuk memberikan satu bekal kepada mahasiswa, bukan sekedar pengenalan, tapi pendalaman materi-materi yang kita lakukan itu menjadi sebuah keniscayaan dan kita berikan kepada mahasiswa kita. Sehingga mahasiswa kita nanti ke depan sudah mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional, dan dia memiliki pemahaman teori, tetapi dia juga memiliki pemahaman praktek langsung di lapang. Sehingga apa yang dilakukan dia di lapang itu ada unsur risetnya. Maka pembelajaran di kampus Unisma ini bukan sekedar kita target untuk menghasilkan sebuah nilai, tetapi ada luaran-luaran dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku, dalam bentuk paten, dalam bentuk haki, dan alhamdulillah saat ini buku-buku yang dihasilkan melalui proses pembelajaran oleh mahasiswa itu sudah sangat banyak. Karena di Unisma ini basic akhlak itu diutamakan. Karena di sini ini ada 6 mata kuliah untuk agama. Itu agama itu 1 SKS 2 JS. Dan ini diberikan untuk 6 kali dan 2 semester atau 2 mata kuliah agama untuk akidah dan akhlak. Ini justru kita pasrahkan ke pesantren yang memberikan materi para kiai di pesantren. Sehingga sekarang ini kami mapping pondok-pondok pesantren, mahasiswa ini nanti untuk kuliah agama 1 dan 2, akidah dan akhlak, dia ini langsung didandani oleh para kiai. Gini ya, memang kami tidak mengungkung mahasiswa, karena ini nanti proses pembelajarannya itu adalah 40% FGD di dalam kelas dan 60% mereka bebas. Tapi bebas yang terkendali ya. Bebas yang terkendali. Jadi dia di perusahaan, dia di birokrasi, dia di lembaga pendidikan, dia di NGO, dia di masyarakat. Bahkan sekarang ini kita lakukan transfer kredit ya. Transfer kredit itu bahwa mahasiswa Unisma kuliahnya tidak semata-mata di Unisma, tetapi sekarang ini ada yang kuliah di Taiwan, ada yang kuliah di Rusia, ada yang kuliah di Thailand, ada yang kuliah di Jepang, ada yang kuliah di Cina. Ini transfer kredit, 1 semester dia mengikuti perkuliahan di luar negeri itu. Dan ini sudah kita fasilitasi. Kemudian mahasiswa dari Uzbekistan, dari Rusia juga kuliah di sini ya. Itu. Jadi sesungguhnya kita ini melakukan satu lompatan-lompatan, kita jumping lah ya, jumping kanan, jumping kiri, bahkan mahasiswa dari Universitas Kristen Papua itu juga kuliah di sini. Bagus sekali. Kuliah di sini dan kita membawa Islam moderat, Islam harmoni, Islam toleran. Inilah yang menjadi keunggulan Universitas Islam Malang. Di samping dia kita bekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka menjadi moralis-moralis yang islami, etikanya bagus. Ketika Indonesia ini menjunjung tinggi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, maka dia terdepan di dalam membawa Islam rahmatan lil alamin. Islam untuk perdamaian, Islam untuk membangun harmoni di tengah-tengah perbedaan, Islam untuk membangun sikap toleran, dan sekaligus juga sikap proporsional di tengah-tengah perbedaan yang ada. Universitas Islam Malang, kampus unggul berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini,
Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju world class university.